Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan wajibatus shalah, hal-hal yang diwajibkan di dalam salat. Sekarang memasuki yang ketujuh, at-tasbihu fi ruku'i was sujud. Bertasbih di dalam ruku dan sujud, yaitu ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Yang mewajibkan membaca tasbih ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, juga termasuk Imam Ishaq, Imam Daud, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Adapun yang menjadi hujah, yang menjadi alasan mereka berpendapat wajib, satu, berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, lama nuzilat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, sucikan nama Rabbmu yang maha agung. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu di dalam ruku kalian. Falamma nuzilat, maka ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Qala, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan itu di dalam sujud kalian. Ya, jadi kalau fasabih bismi rabbikal azim, kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu di dalam ruku kalian, berarti subhana rabbiyal azim. Sedangkan sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi, jadikan bacaan itu di dalam sujud kalian. Makanya bacaannya subhana rabbiyal a'la. Di sini adalah ada kumpul dua perintah. Perintah dari Allah dan perintah dari Rasul. Perintah dari Allahnya sabbih, fasabbih, ini perintah. Perintah dari Rasulnya ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum. Jadi ini ada kumpul dua perintah, yaitu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul. Sedangkan kalau lihat dalam kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Yang kedua, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ingat, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an pada saat ruku atau pada saat sujud. Fa amma ruku'u fa'addimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun di dalam ruku, agungkanlah Rabb azza wa jalla. Berarti dengan subhana rabbiyal azim. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.
faqaminun ayustajaba lakum. Kenapa harus sungguh-sungguh dalam berdoa? Karena ya kemungkinan besar doa kalian akan dikabulkan. Yang ketiga, berdasarkan hadis dari Hudzaifah. Qala, Hudzaifah berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqulu fi ruku'ih." Kata Hudzaifah, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca di dalam rukunya, Subhana Rabbiyal Azim, wa fi sujudihi, dan di dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Baihaqi dan yang lainnya. Nah disinilah ibaratlah ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, jadi itu wajib ya baca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, Subhana Rabbiyal A'la ya ketika sujud. Tapi kalau jumhur ulama, maksud jumhur ulama itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa itu hukumnya adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Jadi di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan mengenai hukum membaca tasbih di dalam ruku ataupun di dalam sujud. Yang kedelapan dan kesembilan, at-tasyahudul awsat wal julusu lahu. Ya. Yang kedelapan yang wajib apa? Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal dan duduk ketika tasyahud awal. Ini berdasarkan hadis yang ketika Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang sholatnya salah. Di situ Nabi bersabda, "Faida jalasta fi wasti sholati fatma'inna wabtarish fahdaka yusra summa tasyahad." Apabila kamu duduk di pertengahan sholat, yang dimaksud pertengahan sholat adalah pada rakaat kedua, ya fatma'inna wabtarish fahdaka yusra, maka tumaninahlah dalam keadaan duduk iftiras. Tumaninahlah dalam keadaan duduk iftiras, lalu bertasyahudlah. Ya, lalu bertasyahudlah. Jadi ini pendapat yang benar ya, bahwa tasyahud awal bukan rukun, bukan syarat, bukan sunnah, tapi adalah wajib. Kenapa? Karena kalau rukun atau syarat, jika tertinggal tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun, kalau sunnah, ketika tertinggal tidak perlu sujud sahwi juga. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Sedangkan siapa yang lupa tasyahud awal itu harus diganti dengan sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, inilah ibaratlah ya mengenai sunnah kewajiban di dalam sholat. Nah sekarang kita akan memasuki sunanus sholat, sunnah di dalam sholat. Nah iwanillah, sunnah di dalam sholat itu ada dua. Ada sunanul qauliyah, ada sunanul fi'liyah. Ya, kalau sunanul qauliyah yaitu ya ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan yang disunahkan. Kalau sunnah fi'liyah berarti perbuatan yang disunahkan. Itu disebutnya sunanul fi'liyah. Nah sekarang kita akan memulai dari sunanul qauliyah, ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan yang disunahkan. Yang pertama, al-qira'atu ba'dal Fatihah, membaca surat
atau ayat setelah surat Al-Fatihah. Fatusanu qira'atu surat fi rak'atail ulayain ba'dal Fatihah bi ijma'il ulama. Wa kadalik tusanu qira'atuha ahyanan fi salisati warabi'ah. Membaca surat, ya, membaca surat pada 2 rakaat yang pertama. Yang dimaksud 2 rakaat pertama adalah rakaat pertama sama rakaat kedua. Nah, pada rakaat pertama sama rakaat kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat yang lain. Ini dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Begitu juga disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, tapi ahyanan, hanya sesekali. Ulang, ya. Kalau membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua, itu adalah dirutinkan, ya, dirutinkan. Setiap sholat, ya, setiap sholat rakaat pertama rakaat kedua, imma sholat wajib, imma sholat sunnah, kita setelah selesai Al-Fatihah baca surat yang lain atau baca ayat yang lain, ya. Ini rutin, dan ini sudah ijma, sudah sepakat para ulama. Tapi kalau membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan pada rakaat keempat, ini juga sunnah, tapi sunnahnya itu ahyanan, hanya sesekali, tidak boleh dirutinkan. Suka baca nggak? Hah? Kalau rakaat ketiga sama rakaat keempat suka baca nggak? Kayaknya jarang, ya. Ya. Kalau jarang nggak apa, asal jangan sama sekali, nggak pernah, jangan. Kalau nggak pernah, nanti hilang sunnah Rasul. Kalau setiap sholat dibaca, salah juga. Tapi ahyanan. Mana dalilnya? Nih dalilnya. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qol, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayain min az-zuhri wal asri bi fatihatil kitabi was surah wa yusmi'nal ayah ahyanan wa yaqra'u fi rak'atain al-akhiratain bi fatihatil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua dari sholat zuhur dan sholat asar, beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Wa yusminal ayat ahyanan, terkadang bacaannya itu sampai, artinya kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaannya kepada kami. Jangan heran nanti, ya, kalau kita mungkin masuk di satu masjid sholat zuhur, kok bacaan imamnya jahar. Jangan heran, ini hadisnya. Lah, ini sholat zuhur kok jahar gitu, ya, kayak sholat Jumat. Nah, kenapa? Karena kata Abu Qatadah, wa yusmi'nal ayah ahyanan, terkadang Nabi memperdengarkan bacaannya kepada kami. Nah, kalau Nabi memperdengarkan berarti bacanya apa? Jahar. Karena kalau sir tidak akan kedengaran oleh para sahabat. Sedangkan pada rakaat ketiga dan pada rakaat keempat, Nabi hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, ini, ya, ini hadis riwayat Imam Muslim seperti ini. Nah, sedangkan dalil yang menunjukkan pada rakaat ketiga dan pada rakaat keempat pun membaca surat atau ayat yang lain setelah Al-Fatihah, dalilnya hadis dari Abu Sa'id
Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'atail ulayain. Nabi membaca pada salat duhur pada rakaat pertama dan rakaat kedua, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaatnya, qadra salasina ayat, ukuran 30 ayat. Ulang ya, ukuran 30 ayat. Wabil akhirain, sedangkan pada rakaat ketiga dan pada rakaat keempat, qadra khamsa asyarata ayat, ukuran 15 ayat. Ukuran 15 ayat. Ini hadis pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari mana sisi istidlal ya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah? Mana? Karena Nabi pada rakaat ketiga membacanya itu ukuran 15 ayat. Kalau cuma Fatihah saja berarti 7 ayat. Ya, kalau Nabi membacanya cuma Al-Fatihah berarti cuma 7 ayat. Sedangkan kata Abu Sa'id ini, Nabi membacanya itu ukuran 15 ayat. Berarti Nabi membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah. Wa yustafadu minal hadis as-sabiq aydan anau yustahabu an takunal qiraah bil ulayain aksar minal qiraati bil ukhrayain. Nah, ikhwanillah, berarti dari hadis ini bisa diambil kesimpulan ya. Kalau kita simpulkan, bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada surat yang dibaca pada rakaat kedua. Paham? Ini sunnahnya. Kadang-kadang ada imam yang terbalik, rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Keliru ya, keliru. Jadi rakaat pertama lebih panjang bacaan suratnya, nah rakaat kedua lebih pendek. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau pada rakaat ketiga sama rakaat keempat baca, maka rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya sama. Paham? Ulang ya supaya jelas ini. Kalau kita sholat ya pada rakaat pertama sama rakaat kedua, maka bacaan rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan rakaat kedua. Kalau rakaat ketiga dan keempatnya tidak baca. Tapi kalau kita pada rakaat ketiga dan rakaat keempatnya mau membaca surat yang lain, maka rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Karena tadi kata dalam hadis ini, Nabi rakaat pertama sama rakaat kedua ukuran 30 ayat. Berarti sama rakaat pertama sama rakaat kedua. Nah, rakaat ketiga sama rakaat keempat sama juga, tapi lebih pendek daripada rakaat pertama sama rakaat kedua. Nah, itulah ya, itu sunnahnya. Kemudian wa yustahabu kadzalik tartilul qiraah wa tadabburuha bil ijma'. Dan disunahkan juga tartilul qiraah, mentartilkan bacaan, wa tadabburuha, dan menghayati makna yang kita baca, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Ya, baca Fatihah harus tartil, baca surat yang lain harus tartil, karena ada perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ya, jelas wakaf wasolnya jelas,
ya, makharijul hurufnya jelas, gitu kan, panjang pendeknya jelas, itu namanya tartil namanya. Ya, tartil. Jangan sampai ada orang baca surat wasol bukan, waqaf bukan. Mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itu apa? Waqaf bukan, wasol bukan. Kalau diwasol jangan dimatikan. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Ini mah Al-Qari'ah mal Qari'ah. Nah, itu salah. Ya, jadi jangan sampai waqaf bukan, wasol bukan. Kalau mau waqaf, kalau diwasol ada aturannya. Nah, itu tartil. Dan wa yukrahu al-ifrat, dimakruhkan bacaannya terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Bil isra, bil qiraah, bil ijma. Ini juga makruhnya bacaan terlalu cepat. Ini juga ijma, sepakat para ulama. Ya, kalau jangan sampai banyak kalau. Nah, kalau nggak jelas panjang pendeknya, nah itu bukan makruh lagi. Ya, ada kan orang baca Fatihah satu nafas. Ya, apalagi sholat taraweh, lari, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sholat namanya. Ya, bukan sholat. Sholat itu harus jelas, ada aturannya semua juga. Itu ya sunnah. Kemudian wa yustahabu su'alullah ta'ala wal isti'adatu bih inda dzikri ayatir rahmah wal adab. Disunahkan minta kepada Allah dan berlindung kepadanya ketika membaca ayat rahmat atau ayat azab. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal Baqarah." Saya salat bersama Nabi SAW pada suatu malam dan beliau mengawali bacaan setelah Al-Fatihahnya dengan surat Al-Baqarah. Yang ini ya. Yaqra'u mutarasilan. Dan Nabi membaca Al-Baqarahnya itu mutarasilan, artinya lambat bacanya itu, tidak cepat. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun, apabila beliau melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra su'alun sa'ala, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya mengandung permintaan, beliau meminta. Wa idza marra ya bita'awudin ta'awada, apabila Nabi melewati ayat yang mengandung ya untuk istiadah, untuk minta perlindungan, maka Nabi minta perlindungan, lalu Nabi ruku'. Nah, kalau tasbih contohnya Iwan bilang sabbihisma rabbikal a'la, berhenti subhanallah, itu sunnah. Nah, kebanyakannya bukan subhanallah, malah diwasal dengan ayat berikutnya. Ya, kebanyakannya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Nah, padahal sunnahnya sabbihisma rabbikal a'la subhanallah, baru dilanjutkan. Itu sunnah. Kenapa? Karena itu tasbih, Nabi bertasbih. Wa idza marra bisu'alin salah. Nah, maksudnya kalau kita melewati ayat yang menjelaskan rahmat, termasuk rahmat itu Pak, seperti menceritakan tentang surga. Umpamanya ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Tapi kalau innalladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Suka baca? Suka baca enggak? Itu ya. Nah, dengerin Pak Imam. Ini imam baca surat apa ini? Gitu kan ya. Maka perlu diperhatikan bacaan imam itu.
Oh ternyata banyak ya imam bacanya ayat rahmat nih tentang sorga. Kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Tapi kalau neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Hafal ya? Nah itulah bacaannya ya. Nah, itu sunnah. Wa yustahabu fis shalah. Tadi disunahkan di dalam salat ya. Kalau kita baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu subhanallah. Wa idza qara'a, dan apabila membaca, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, bukankah Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Apa sunnah? Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Baca subhanaka fabala. Apa? Subhanaka fabala. Maha suci engkau, benar. Benar, engkau mampu, engkau berkuasa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Dengarin ya, kalau imam nanti baca apa? Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Apa? Subhanaka fabala. Balin. Bagaimana mengenai bacaan Alaisallahu bi ahkamil hakimin? Sering dengar ayat ini? Sering? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, aku ya terhadap yang demikian termasuk orang yang bersaksi. Tapi hadisnya kalau ini diihtilafkan oleh ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mendoifkan hadisnya. Ya, mengenai bacaan kalau kita mendengar ya alaisallahu biahkamil hakimin. Nah ini ya bala wa ana ala zalika minasyahidin, ini diihtilafkan hadisnya. Beda dengan yang sebelumnya. Bagaimana kalau ada juga orang yang mengajarkan, kalau kita membaca Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun, ada yang katanya amanna billah. Ya, amanna billah, ini tidak ada sama sekali dalilnya. Atau ketika baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ista'antu billah, itu juga tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, atau ya inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Suka ada gak? Ya, suka ada kan? Alaihissalam. Ini gak ada sama sekali dalilnya. Dan kalau toh ada, jangan alaihi. Kalau alaihi mufrad untuk Nabi Musa, untuk Nabi Ibrahim. Gitu ya. Karena di sini kan dua. Kalau toh ada mestinya alaihi massalam. Jangan alaihi. Alaihi massalam, berdua. Karena Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Makanya kalau cuma alaihissalam, ini untuk siapa ini? Ya. Makanya perhatikan, kadang-kadang ada ya imam doanya itu seperti kunut. Ada imam yang baca kunutnya apa? Allahumma hdini fiman hadait. Jangan diaminin. Kenapa? Itu untuk dirinya sendiri. Makmum agak diajak. Ya. Nah kalau diajak harus pakai domir jama'. Berarti kalau Allahumma hdina baru amin. Kalau Allahumma hdini jangan amin. Itu namanya imam yang pelit. Ya, karena doanya untuk diri sendiri. Sama seperti kalau habis baca Fatihah, coba perhatikan. Ada yang imam bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Nah, kan rabbighfirli berarti untuk sendiri. Ya.
Jadi makmumnya gak diajakin itu. Kalau diajak jangan Rabbi gfirli, Rabbana gfir lana. Gitu ya. Ada aturannya. Itu ya, ada aturan. Berarti itu adalah tidak ada gitu ya. Tidak ada bacaan setelah Fatihah Rabbi gfirli, gak ada. Setelah selesai Al-Fatihah, perintah dari Nabi kami udah dibahas, amin. Ya, jadi kalau yang tadi seperti apa? Kalau yang di atas itu hadisnya sahih, tapi kalau alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bacanya ya bala wa ana dalika minasyahidin, ini ikhtilaf. Ada yang menghasankan, ada yang mendoifkan hadisnya. Tapi kalau bacaan seperti kita mendengar atau membaca fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun amanna billah, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ista'antu billah, atau yang tadi itu sama sekali tidak ada dalilnya. Ya, itu sama sekali tidak ada dalilnya. Paham? Nah, az-zikru fi ruku' bima yati, dan yang disunahkan itu zikir di dalam ruku dengan zikir-zikir berikut ini. Kalau yang diwajibkannya subhana rabbiyal azim. Kalau yang disunahkannya mana contohnya? Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa sa'alaka sam'i wa basari wa muhi wa admi wa asabi. Allahumma laka raka'tu, ya Allah, untukmu aku ruku. Ya walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa sa'alaka sam'i, ya pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa muhi dan otakku, wa admi dan tulangku, wa asabi dan urat sarafku khusu kepadamu. Hafal doa ini ya. Allahumma laka raka'tu, ya Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khosa'a laka sam'i wa basari wa muhi wa admi wa asabi. Ini ketika ruku ya. Ada lagi dikir dalam ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ulang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau. Allahumma rabbana wa bihamdika, ya Allah Rabb kami, segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya, subuhun kudusun, maha suci engkau dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat keaiban. Ya, rabbul malaikat, robnya malaikat, waruh dan robnya Jibril. Yang keempat, subhana zil jabarut, ya subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal udmah. Maha suci yang memiliki apa? Yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keagungan, kebesaran dan keagungan. Coba di antara empat ini mana yang hafal? Hah? Yang di antara yang empat mana yang sudah hafal? Ya. Pertama apa? Allahumma laka roka'tu walaka aslamtu wabika amantu khosa'a laka sam'i wa basari wa muhi ya wa admi wa asabi. Belum hafal? Belum. Yang kedua,
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sudah apa? Sudah, alhamdulillah. Ketiga, subuhun kudusun, ya, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Sudah apa? Alhamdulillah. Yang keempat, subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal udmah. Sudah apa? Belum. Ya. Ya. Nah, ini ya sunnah baca ini. Nah, jadi yang lebih bagus itu kalau semuanya hafal, ya, nanti ruku pertama bisa baca ini, nanti ruku yang kedua bacaannya yang ini, ruku yang rakaat keduanya nanti beda-beda nantinya, ya. Jangan semua sholat subhana rabbiyal azim aja, gitu kan, ya. Nah, coba kalau Rasulullah bervariasi, kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca ini, nah kita juga ikuti seperti itu, ya. Nah, sekarang adalah zikir setelah berdiri. Yang ketiga, zikir setelah berdiri. Minaruku. Ya, setelah kita apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, ingat ya, kalau sami Allahu liman hamidah, kemarin ini hukumnya wajib. Ya, wajib. Nah, sampai Rabbana lakal ham. Ya, itu yang wajib hukumnya. Coba kemarin sudah dijelaskan, ya. Kalau sami Allahu liman hamidah wajib bagi orang yang sholat sendirian dan wajib bagi imam. Bagi imam. Tapi Rabbana lakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu mah adalah wajib bagi imam, wajib bagi makmum, wajib bagi orang yang sholat sendirian. Nah, yang apa? Yang sunnahnya satu, setelah kita sami Allahu liman hamidah, bacakan ya. Dan Rabbana ada nih, Allahumma rabbana lakal hamil as-samawati wa mil al-ar wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahlus sana'i wal majad ahaku maqala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mutiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Belum hafal, ya? Belum, ya. Ini panjang. Ini adalah, ya, hadis. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Yang kedua, bacaan yang kedua, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa? Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hafal ini, mudah-mudahan hafal, ya. Nah, mudah-mudahan hafal. Nah, ini adalah setelah apa? Setelah kita ucapan sami Allahu liman hamidah. Ada yang tadi, ya, ada yang ini. Kemudian zikir dalam sujud. Nah, kalau zikir dalam sujud adalah satu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarrahu wa syaqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini satu, ya, zikir dalam sujud. Ulang, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu ya wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Sudah hafal ini? Belum. Yang kedua, kalau dalam sujud apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sama seperti ruku. Yang ketiga sama juga,
subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat sama dengan ruku, subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal udmah. Nah, yang kelima, disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Ya, disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Karena berdasarkan sabda Nabi, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Dalam satu riwayat, wa ammas sujudu fa'aksiru duha. Adapun di dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dalam satu riwayat, perbanyaklah berdoa. Nah, kata-kata perbanyak ini ada dua mananya. Mana yang pertama, doanya satu macam tapi diulang-ulang. Ya, mungkin kita doanya doa minta apa nih? Ya, tapi diulang-ulang. Tidak hanya satu kali. Yang kedua, perbanyak di sini artinya doanya macam-macam, beda-beda. Kadang-kadang kita baca doa ini, baca doa ini, baca doa ini, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu semuanya termasuk memperbanyak doa. Apakah boleh pakai bahasa kita doanya? Tidak boleh kalau diucapkan. Ya, tapi kalau dalam hati boleh. Kalau banyak kita dalam sujud itu mau berdoa, tapi pakai bahasa Arab gak ngerti. Pakai bahasa kita saja boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan berarti di dalam sholat ada ucapan manusia, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau dalam hati ketika sujud, dalam hati silahkan. Kenapa? Allah tahu ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi boleh. Nah, yang sering dibaca oleh Nabi ya, tolong dihafalin doanya ini. Yang sering dibaca oleh Nabi, doa di dalam sujud adalah Allahumma gfirli dzanbi kullihi. Allahumma gfirli dzanbi kullihi atau kullahu bisa. Dikkahu ya wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Harus hafal ini. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi dalam sujud. Ya, Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Coba. Allahumma gfirli dzanbi kullahu zikkahu ya wazillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dua. Allahumma gfirli dzanbi kullahu zikkahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Coba bareng. Allahumma gfirli dzanbi kullahu zikkahu wajillahu ya wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hafal? Belum ya. Nah, nanti nyusul aja. Dan sini kan Allahumma gfirli dzanbi kullahu, ya Allah ampuni semua dosaku. Dikahu wajilahu, dosa yang kecil, dosa yang besar. Itu mananya. Wa awalahu wa irahu, dosa yang dulu, dosa yang sekarang. Wa alaniyatahu wasirahu, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang tersembunyi-sembunyi, gitu kan. Itu mananya, Pak. Ini yang sering dibaca oleh Nabi ketika sujud. Ya, ketika sujud. Paham? Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sebelum adzan? Mangga.
Waalaikumsalam. Tadi disunahkan untuk membaca surah baca Al-Fatihah di rakaat pertamanya, di rakaat kedua lebih pendek. Bagaimana bila di rakaat pertama satu ayat tapi panjang, rakaat kedua beberapa ayat tapi pendek. Seperti rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca Al-Kausar. Terima kasih. Ya. Kalau satu ayat kita mungkin bisa dihitung dari sisi kalimahnya. Walaupun ya kalau ayat kursi satu ayat tapi kalimahnya banyak. Berapa kalimah? Ya, banyak sekarang kita baca Al-Kausar. Nah, tapi dibandingkan kalimahnya surat Al-Kausar dengan ayat kursi, ya jelas lebih panjang ayat kursi. La ba'sa, tidak apa-apa. Ya, itu kan yang penting adalah lebih panjang bacaannya itu. Bacaan ini lebih panjang itu berarti lebih banyak kalimahnya. Ya, lebih banyak kalimahnya. Kan itu. Karena bisa jadi banyak kalau hanya dibilang ayatnya, mungkin bisa jadi rakaat pertama Al-Kausar, rakaat kedua ayat kursi gitu kan ya. Nah, padahal ayat kursi lebih panjang ketimbang surat Al-Kausar. Jadi ini yang dihitung adalah bukan jumlah ayatnya tapi bacaan kalimahnya. Jadi kalimahnya itu ya bacaan yang pertama lebih banyak ketimbang rakaat yang kedua. Wallahu a'lam. No. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selawat itu kan dilafazkan gitu ya. Kalau kita dalam hati bahasanya dengan bahasa kita gimana Ustaz? Ini kan arti dari apa yang disampaikan dalam tasbih tadi. Kalau itu subhanallah itu berkaitannya dengan gerakan bibir. Kalau kita dalam hati baca yang ya Allah karena dosa kami yang dulu dan sekarang, yang kecil yang besar, yang kesembunyi yang kelihatan itu, tapi dalam hati tidak melakukan gerakan bibir. Ya, tidak apa-apa. Kalau pakai bahasa kita tadi kan tidak boleh diucapkan. Ya, kalau dalam hati tidak apa-apa. Mungkin antum belum ngerti ini, kalau bahasa Arabnya belum hafal. Tapi kalau bahasa kitanya langsung hafal gitu kan ya. Ya Allah ampuni semua dosaku gitu kan ya, yang besar, yang kecil dan seterusnya. Langsung hafal gitu ya. Kalau pakai bahasa kitanya. Lama saya tidak apa kalau tidak diucapkan. Begitu. Nah, tapi kalau diucapkan harus pakai bahasa Arabnya. Allah. Sudah masuk? Sudah masuk Isya? Udah. Ya, mungkin ya kalau masih ada pertanyaan lagi nggak nanti setelah Isya? Kalau masih ada mungkin kita dilanjut, kalau tidak ada berarti kita langsung ditutup. Cukup. Oke. Ya udah, langsung tutup. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah semua apa yang kita dapat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna